Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya kenapa itu? Khususan narum ilam ruhi mu'allif hadal kitab Al-Fatihah. Iya. Ya, oke ya, kemarin sudah kita bicarakan ya bahwasanya apa? Ada hadis tolakul ilmi faridatun ala kulli muslimin dan muslimatin ya. Ya, ternyata apa? Tidak semua ilmu itu diwajibkan untuk dicari ya. Ilmu yang diwajibkan itu apa? Ilmu hal, ilmu yang ya, yang kita selalu melakukan itu. Ya kan, sholat, kita selalu melakukan sholat, wajib sholat ya. Berarti apa? Kita wajib mempelajari ilmu tentang sholat. Ukurannya apa? Kita bisa melakukan sholat dengan benar. Nah, biar bisa melakukan sholat dengan benar, kira-kira apa yang harus kita ketahui? Syaratnya, rukunnya, dan yang membatalkannya. Kalau orang hanya tahu syaratnya, sholatnya mungkin nggak bisa ya. Karena apa? Nggak tahu rukunnya. Bisa rukuk dan sujud toh, habis itu salam ya. Itu nggak tahu rukunnya. Bisa juga tahu syaratnya, tahu rukunnya, tapi nggak tahu yang membatalkannya. Maka apa? Sehingga apa? Di saat sholat yang melakukan hal yang membatalkan nggak tahu. Jangan sholat tahu-tahu apa ya? Tangannya gerak-gerak gini ya. Sholat sampai joget ya. Maka apa? Itu sudah pasti batal karena gerakan 3 kali ya berturut-turut itu membatalkan sholat kita. Nah, sehingga apa? Tahu rukunnya, tapi kalau nggak tahu apa yang membatalkannya juga masih bahaya juga. Bahayanya apa? Ya kelihatannya sholat karena nggak tahu yang membatalkannya, ya batal pun kita nggak tahu. Nah, apalagi kalau nggak tahu semuanya, sudah syaratnya nggak tahu, rukunnya nggak tahu. Kadang-kadang orang wudhu pun kita sering ya menemukan kita itu wudhu ya. Ya nggak urut ya kan, ada yang nggak tertib, tahu habis wajah, ada lagi yang langsung kaki. Kalau kita tes ibadah itu masih ada yang macam-macam itu. Makanya apa? Itu pasti tidak tahu rukunnya, rukun sholat ya. Ini apa? Ya minimal hampir semuanya ya, minimal syaratnya, rukunnya, dan yang membatalkannya. Kalau kita mau sholat wajib wudhu, berarti apa? Wudhu itu ilmu hal, ya. Wudhu itu hal, ya kondisi yang kita wajib melakukan itu. Berarti apa? Kita wajib mengetahui tentang wudhu sama, ya syaratnya, rukunnya, dan paling tidak yang membatalkannya, sehingga bisa melakukan wudhu dan tahu kalau wudhunya batal, ya semacam itu. Begitu juga yang lain. Ya kemudian kita lanjutkan ini. Wa kadzalika ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan kaya mengkono den wajib nih. Apa golek ilmu fi shaumi ing dalam puasa. Begitu juga ya, karena kita itu wajib berpuasa. Maka apa? Kita wajib tahu ilmu tentang puasa. Sama syarat, rukun, dan yang membatalkannya itu ilmu minimal ya untuk kita bisa puasa. Kalau bisa yang lebih tajam lagi, lebih dalam lagi ya lebih bagus ya. Itu untuk apa? Pendalaman. Tapi minimal tahu itu ya. Jadi misalkan apa saja yang membatalkan puasa, maka apa untuk mempermudah itu ya biasanya hal-hal semacam itu dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Kitab fikih. Wa zakati lan zakat. Ingkana lamun ta'ana iku lahu kedue wong, duwe talibul ilmi apa malun bondo. Begitu juga di saat orang sudah punya harta banyak dan harta itu wajib zakat. Ya tak punya apa saja, yang penting sesuai dengan fikih ya, harta-harta yang wajib dizakati dan sudah sampai waktunya zakat wajib kita mengetahui ilmu tentang zakat. Berapa nisabnya ya, berapa yang diberikan kepada orang lain, siapa saja yang berhak dan sebagainya.
Sehingga apa? Walaupun kita zakat kalau nggak pas itu bisa juga sama dengan tidak melakukannya. Karena apa? Nggak jadi zakat kita. Itu ya. Dan lanjutnya. Terus wal haji, lan haji. Haji pun sama. In wajaba lamun tawus wajib apa haji. Alaihi ngatasi thalibul ilmi. Begitu haji. Kita begitu wajib haji berarti apa? Sudah punya harta yang cukup dan juga terjadi keamanan dalam perjalanan ya dan sebagainya, maka itu wajib haji. Di saat itu juga ya kita harus mengetahui ya tentang ilmu tentang haji itu sendiri. Sehingga apa? Kita bisa melaksanakan haji dengan benar ya. Sama yang ibadah yang harus kita ketahui minimal itu syaratnya, rukunnya dan yang membatalkannya. Nah masih banyak kalau kita hitung ya dari kita mungkin yang belum tahu ya syarat rukun dan yang membatalkan ini, syarat rukun dan yang membatalkan ini ya kayaknya masih banyak. Nah itu wajib ya. Kenapa? Jangan sampai banyak pekerjaan tapi nggak ada isinya. Kenapa? Karena pekerjaan kita batal. Ya ilmu itu semacam itu ya. Makanya ilmu itu penting. Kita lanjutkan wakadzalika lan kelawan ya. Lan kelawan kaya mungkon-mungkono yuftarodu ya, den wajib nih. Apa boleh ilmu fil buyui ing dalem pira-pira dol tinuku. Dol tinuku apa ya? Transaksi ya. Atau jual beli. Karena kita selalu jual beli. Jangan setiap hari kita jual beli. Dan jual beli itu ada aturannya di dalam agama ya. Nah oleh karena itu apa? Kita wajib mengetahui ya jual beli. Ya sama syarat, rukun, dan yang membatalkannya. Itu apa? Wajib kita mengetahui ilmu tentang jual beli. Kapan kita wajib mengetahui ya atau belajar ilmu tentang jual beli? Ingkana lamun ta'ana sapa talibul ilmi. Ana iku yatajiru dagang sapa talibul ilmi. Bila kita melakukan perdagangan, maka kita wajib mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan berbagai macam transaksi yang ada. Ya apa? Ya macam-macamnya. Kalau tahu berarti apa? Benar semuanya. Ya misalkan nggak ada penipuan, nggak ada ini, nggak ada itu. Kenapa? Karena tahu syarat, rukun dan yang membatalkannya. Dan itu mungkin sekarang sudah jarang ya orang belajar semacam itu. Lanjutkan. Qila dan ucapaken li Muhammad bin al-Hasani maring Syekh Muhammad bin al-Hasan rahimahu muga-muga paring rahmat ing Syekh Muhammad bin al-Hasan sapa Allah taala. Ya benar satu saat ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Hasan, Syekh Muhammad bin al-Hasan. Apa yang ditanyakan? Ala tusannifu kitaban fi zuhdi. Kalau zuhud itu ranahnya apa zuhud itu? Tasawuf ya atau akhlak. Ala tusannifu. Napa to mboten? Apa ya bahasa Jawa ini? Nganggit itu mungkin bahasa Indonesianya menulis ya. Napa to mboten nganggit panjenengan kitaban ing kitab. Fi zuhdi ing dalem nerangaken zuhud. Atau mungkin ini bisa dikatakan kalimat tahdid ya, artinya apa? Menghimbau. Mbok nggih panjenengan, mbok iya ya. Jenengan ini mengarang juga kitab yang berkaitan dengan zuhud ya. Ya Ustaz ya kan. Mbok iya jenengan itu menulis kitab tentang zuhud. Zuhud itu apa zuhud itu? Ya kalau di akhlak itu kan ada zuhud itu. Zuhud itu apa ya? Meninggalkan perkara dunia. Tapi ya maksudnya meninggalkan perkara dunia. Berarti nggak boleh makan, nggak boleh tidur, nggak boleh jalan-jalan. Mengedepankan akhirat daripada mengedepankan. Berarti ya akhirat ya dunia. Tapi ya artinya insiraful qalbi anid dunya. Jadi apa? Atau sorful qalbi anid dunya. Jadi memutus hubungan ya, ketergantungan hati kepada dunia.
Jadi hatinya nggak tergantung. Nggak tergantung itu negak duwe ini ora iso ya. Itu tergantung. Jadi nggak mengandalkan dunia. Atau mungkin kalau boleh saya katakan zuhud itu kalau kita gambarkan ya, dunia itu hanya di tangan, tidak di hati. Nah, itu ya. Dunia itu hanya di tangan, tidak di hati. Kita tidak perlu ya, tidak merasa memiliki total terhadap dunia yang biasa kita katakan kita miliki. Tapi itu semuanya ya hanya titipan dari Allah. Nah, kalau sekarang ada dibalik. Dunia sudah di hati walaupun belum di tangan. Ya kita kembali ya. Dunia itu hanya di tangan, tidak di hati. Nah, karena dunia ini hanya di tangan, harta hanya di tangan, apapun ya, jabatan hanya di tangan, tidak di hati. Maka apa? Saya yakin kalau orang punya sikap semacam itu, nah berarti apa? Mencarinya pun pasti ya dengan jalan yang benar. Dan juga tidak berat untuk melepas dunia itu demi kebaikan. Jadi apa seandainya membiayai sesuatu yang penting untuk kepentingan agama itu juga nggak berat. Kenapa? Dunia hanya di tangan. Lain kalau dunia kita di hati, kalau punya dunia pasti pelit. Carinya pun ya pasti membabi buta. Karena apa? Sudah di hati. Ya, dunia sudah di tangan orang lain pun seolah-olah miliknya sendiri. Nah, itu persoalan. Itu kebalikan. Kalau itu namanya bukan zuhud tapi hubbud. Ya, hubbud dunya. Nah, kalau orang zuhud itu apa? Selalu menjadikan dunia ini menjadi akhirat. Jadi kita sering mendengar ya, duniawi dan ukhrawi. Apa kira-kira yang membedakan duniawi dan ukhrawi? Kira-kira apa? Ada yang ini, itu duniawi itu ukhrawi. Kalau orang ngaji, itu ukhrawi. Kalau orang bekerja, itu duniawi. Pada hakikatnya duniawi itu sesuatu yang tidak berpahala. Ya, tidak berpahala atau bahkan berdosa, itu duniawi semuanya. Kalau ukhrawi sesuatu yang berpahala. Makanya Nabi mengatakan banyak sekali perbuatan yang kelihatannya duniawi tapi jadi ukhrawi. Karena apa? Baiknya niat. Dan banyak lagi perbuatan yang sosoknya, performanya ukhrawi tapi jadi duniawi karena buruknya niat. Apa maksudnya? Misalkan kita mencari uang, bekerja dengan cara yang benar. Lalu kita niatkan, ya dengan kerja ini kita bisa melakukan berbagai macam kebaikan. Maka apa? Harta yang kelihatannya duniawi bisa menjadi ukhrawi. Kenapa? Berpahala. Bahkan sebaliknya, kelihatannya sholatnya rajin, zikirnya rajin, tapi hanya biar dipuji orang, misalkan, ya kan? Yang sebut riya, dan riya itu kan penghapus pahala. Maka apa? Kelihatannya akhirat, tapi jadi dunia. Makanya bakal orang zuhud, misinya itu ya, menjadikan semua yang dilakukan menjadi akhirat semuanya, walaupun kelihatannya dunia. Sehingga tidurnya berpahala, mandinya berpahala, makannya berpahala, jalannya berpahala, ya gitu ya, majunya berpahala, mundurnya berpahala. Itu kalau orang zuhud, karena diniati dengan baik. Kalau hubbud dunya, serba tidak berpahala. Sholatnya tidak berpahala, dakwahnya tidak berpahala, semuanya nggak berpahala. Kenapa? Salah niat. Hanya ya biar dipuji atau didasarkan dengan sifat ujub. Ujub itu apa? Sombong. Cici lain. Ujub itu apa? Merasa dirinya terbaik. Itu ujub, merasa dirinya terbaik. Orang lain buruk kabeh, itu ujub. Itu kalau ditambah lagi diekspresikan dengan merendahkan orang lain. Nah, ujub masih di hati ya. Kalau dengan merendahkan orang lain, maka berubah statusnya menjadi takabur.
Jadi kalau takabur ada merendahkan orang lain, ya ujub hanya merasa dirinya paling bagus. Makanya kalau orang dulu, ulama-ulama dulu, ya kebaikannya disembunyikan, ya. Lebih banyak disembunyikan. Saking sembunyikan sampai ada yang seolah-olah jadi orang, ya, jadi orang gimana, ya gitu. Itu apa? Hanya ingin menyembunyikan, saking takutnya dengan ujub. Ya. Dan orang dulu kalau dicaci orang lebih suka daripada dipuji orang. Kenapa dicaci orang lebih suka? Kalau dicaci orang berarti lebih selamat dari ujub. Masa orang dicaci orang akeh ujub. Saya nenek sik panggah ujub ya aneh ya. Ya dicaci banyak orang masih panggah ujub. Itu makanya orang dulu dicaci rileks aja, malah tertawa itu kalau dicaci. Kenapa? Berarti saya punya benteng untuk tidak menjadi ujub dan riya. Riya kepada siapa? Kebanyakan orang mencaci saya. Nah, itu makanya orang dulu tenang-tenang ya, nggak gampang ribut ya. Karena dicaci ya senang baik. Gitu ya. Jadi bab zuhud itu semacam itu ya. Jadi apa? Putusnya ketergantungan hati dari dunia. Dunia hanya di tangan, tidak di hati. Itu kalau diperjelas. Qala dawuh sapa Syekh Muhammad bin Hasan. Begitu ditanya begitu, Syekh Muhammad bin Hasan jawab, Sanaftu kitaban fil buyu. Sanaftu wis ngarang ya, wis nganggit sapa ingsun kitaban ing kitab suci fil buyu ing dalem nerangkan dol tinuku. Enggak saya sudah menulis ya buku tentang atau kitab tentang buyu, kitab tentang perdagangan, perniagaan. Kenapa jawabannya al-buyu? Jadi kan pertanyaan dengan jawabannya kan nggak cocok. Pertanyaannya kenapa jenengan kok nggak menulis kitab tentang zuhud? Jawabannya saya sudah menulis kitab tentang buyu. Jawabannya beda. Nah, karena apa? Di dalam kitab buyu itu sendiri ya sudah diselipkan hal-hal yang kaitan tentang zuhud. Sehingga apa jawabannya begitu. Orang dulu kadang-kadang ya angel ditebak. Tanya kok gak mengarang kitab zuhud? Malah saya sudah ngarang kitab al-buyu. Yakni ngersakaken sapa Syekh Muhammad. Az-zahidu utawi wong kang zuhud. Iku man wong ya takharraza kang jaga sapa man anis subhati saking pira-pira barang kang subhat wal makruhati lan pira-pira barang kang makruh fit tijarati ing dalam pira-pira perdagangan. Nah, di sana sudah ada ya kata-kata tentang zuhud. Az-zahidu man yatakharrazu ya mayyatakharrazu anis syubhat wal makruhat fi tijarah. Jadi orang zuhud adalah orang yang menjaga diri dari yang syubhat dan makruh. Di sini enggak dikatakan haram ya. Jadi syubhat dan makruh. Maka logikanya apa? Apalagi yang haram. Dengan sesuatu yang belum jelas saja tidak mau. Apalagi dengan yang haram dan makruh. Dia berupaya tidak melakukan makruh dan berupaya tidak melakukan yang subhat, terutama di dalam jual beli. Jadi subhat itu misalkan ya mungkin kita sering ya kalau membeli misalkan belum tahu harganya ya tahu-tahu diambil saja ya kan. Dimakan bayar itu menurut saya ada subhatnya. Kenapa wong kita belum tahu harganya berapa dan sebagainya. Ya, tapi apa kalau mungkin kajian fikih lain ya sesuatu yang sudah diketahui itu enggak apa ya. Memang biasanya ya segitu-segitu aja ya. Biasanya kalau gedang goreng ya berapa gedang goreng? 1.000. Nah, 1.000 istilahnya sudah diketahui ya. Ada yang mengatakan enggak apa-apa. Tapi untuk yang belum tahu subhat itu. Ya subhat. Kenapa kan subhat? Di saat kita membayar tahu-tahu dikasih harga 5.000.
akhirnya apa? Sudah makan, gerundel dan sebagainya. Nah kalau yang sudah terbiasa mungkin sudah terbiasa. Subhat itu antara haram dengan halal. Nah itu. Itu juga ya yang makruh. Ya. Jadi kalau jual ya, jual beli tidak melakukan hal yang makruh. Wes. Wa kadzalika lan kaya mungkin yuftaradu. Diwajibkan mencari ilmu. Oh, besana. Wis lha apa. Wa kadzalika lan kaya mungkin yuftaradu yajibu wajib. Apa talabul ilmi berarti. Bisa iril muamalati ing dalam sekali-kali ini pira-pira muamalah wal khirofi lan pira-pira pekerjaan. Begitu juga di dalam segala muamalah dan pekerjaan ya kita diwajibkan ya mencari ilmu tentang itu, terutama yang berkaitan dengan syaratnya, rukunnya dan yang ya membatalkan atau yang dilarangnya. Apa saja? Ya kan apa? Pinjam meminjam, jangan itu teracak muamalat namanya. Ya, harus tahu ya syaratnya, rukunnya dan juga misalkan apa yang nggak boleh. Misalkan digunakan dengan semaunya. Nah orang minjem itu yang bagus apa? Ya lebih serius pemeliharaannya daripada miliknya sendiri. Nah kadang-kadang orang kan berbeda, malah udah pinjem ya. Ya karep-karep dhewe ya, misalkan yaitu cara meminjam yang tidak bagus itu. Mestinya yang bagus itu apa? Ya lebih serius ya pemeliharaannya dari miliknya sendiri. Itu apa? Minjem sesuatu yang baik. Nah itu apa apalagi sudah pinjem sepeda motor mana gadekan itu lebih nggak bagus lagi itu. Ya lebih haram lagi ya. Sekarang banyak ya kasus-kasus semacam itu ya, pinjam temannya sepeda motor tahu-tahu nggak pulang-pulang, setelah pulang tahu-tahu sudah digadean. Itu muamalat, minjem juga muamalat, harus tahu yang nggak boleh apa, salah satunya semacam itu. Begitu saja pekerjaan-pekerjaan yang lain, banyak pekerjaan yang lain ya, jadi apa saja. Jadi pedagang pun, jadi petani pun, jadi apapun ya, akhirnya di sana akan tetap ada sesuatu yang dibolehkan dan sesuatu yang tidak dibolehkan. Jadi mahasiswa pun juga sama akhirnya ya. Ada sesuatu yang dibolehkan, tidak dibolehkan. Ada etika. Nah sekarang itu sering etika kita itu agak meruntuh ya kan ya. Mungkin ya banyak sekali murid SD saja ngeroyok gurunya juga banyak semacam itu ya. Di saat jadi murid apa yang harus dilakukan ya harus tahu. Nah kadang-kadang terpengaruh oleh ungkapan yang diungkapkan oleh gurunya. Biasanya gurunya sering mengatakan ya, guru itu pelayan murid, pelayan umat ya kan ya. Umat kan salah satunya murid ya kan. Guru itu pelayan umat, yaitu boleh ya semacam itu bila yang mengatakan itu guru menilai dirinya sendiri. Jadi apa, guru sebagai pelayan murid itu memang benar. Tapi jangan sampai murid menilai gurunya. Nah, itu kan pelayan, kan? Ini kan soalan. Ya bisa jadi begitu ya. Guru-guru itu kan pelayan saya semuanya. Bahkan Pak Guru sendiri yang mengatakan ini kurang ya etika yang nggak pas ya. Guru jadi kalau murid ke gurunya ya itu sebagai guru, kalau guru ke muridnya aku pelayan murid-muridku, itulah ya yang bagus. Itu apa, keberimbangan semacam itu. Wa kullu man utai saben-saben wong istaghola kang ketungkul sapa man, sibuk ketungkul itu. Bisain kelawan suwi-wiji minha saking muamalat lan al-khirab ya. Sekali lagi
Wa kullu man ta saben-saben wong istaghala kang ketunggul sapa man bisain kelawan suwiji-wiji min hasakan muamalat lan akhirah. Iku yuftaradu den wajibaken alaihi ing atase man. Apa ilmu takharruji ilmu njaga anil harami saking perkara haram fihi ing dalem syai'um minha. Nah, kesimpulannya apa? Siapapun yang menekuni suatu pekerjaan tertentu, ya gitu ya, dari berbagai macam transaksi, entah itu apa ya, perdagangan, apa itu sewa menyewa, itu ini itu dan sebagainya, maka apa diwajibkan atas dirinya ilmu untuk menjaga diri dari hal yang dilarang ya, dari hal yang dilarang ya, seperti semacam tadi itu. Dari hal-hal yang dilarang, wajib apa aja yang nggak boleh ya, dalam hal ini, dan itu banyak sekali. Wa kadzalika lan kelawan kaya mengkono yuftaradu, itu juga diwajibkan gitu ya. Yuftaradu den wajibaken alaihi ing atase talibul ilmi. Kalau tadi ilmu tentang luar-luar ya, ilmu tentang transaksi, ilmu tentang sewa menyewa, ilmu tentang pegadaian, ilmu tentang pinjam meminjam, tentu ilmu tentang ya banyak sekali pekerjaan. Nah, kalau di sini apa? Apa ilmu ahwalil qalbi? Ilmu yang dalam pira-pira tingkai hati. Itu juga diwajibkan ya, ini ilmu dalam ya, diwajibkan kita untuk mempelajari tentang perilaku hati kita sendiri. Jadi hati kita itu apa ya, berbolak-balik, namanya aja kolbun ya, kolbun bahasa Arabnya mungkin bolak-balik kolbun. Jadi organ kita itu yang paling bolak-balik aslinya hati kita. Pagi cinta, sore benci, wis menuhi terus ya hati kita. Ya pagi oke, sore tidak oke. Pagi setuju, sore tidak setuju, terus begitu saja. Itu hati. Maka apa? Harus gejolak hati, harus benar-benar tahu kita. Gejolak hati. Oh, saya lagi dengki, harus tahu. Oh, saya lagi membenci teman saya, harus tahu. Wah, saya lagi takabur, harus tahu. Wah, saya lagi ujub, kayak tadi itu, dia harus tahu. Jadi kita harus per detik itu memperhatikan gejolak hati kita. Nek wong ngene kabeh ya apik asline. Kalau gini semuanya selalu perhatikan ya gejolak hatinya sendiri apik ya. Akhwal ya, minat tawakkuli ya, saking tawakal ya, berserah diri kepada Allah. Jadi kita harus berusaha, hasil usaha kita serahkan kepada Allah. Itu penting ya, tawakal itu. Sehingga apa? Ya, tidak meninggalkan Allah. Kalau kita itu sering kalau mampu melakukan sesuatu seolah-olah kita yang melakukan. Hanya kita. Dan kita menafikan intervensi Allah malah. Hanya kita. Padahal kita harus senantiasa menggantungkan apa saja yang ada itu kepada Allah. Maka hasilnya kita serahkan kepada Allah. Seperti berusaha. Usaha adalah etika kita dalam menginginkan sesuatu ya. Hasilnya kita fungsi tawakal di samping itu memang keharusan, itu secara psikologis ya juga akan menjaga stabilitas kita di saat terjadi ketidakberhasilan ya. Jadi saat terjadi ketidakberhasilan karena sudah kita pasrahkan ya, memang ya semuanya itu hanya atas kehendak Allah. Saya mau apapun ya, kalau Allah nggak menghendaki ya nggak bisa terjadi. Tapi apa yang saya lakukan itu pasti ada manfaatnya, paling tidak pahala. Gitu loh ya, pahala walaupun yang kita inginkan ya, walaupun produknya tidak sesuai dengan kita inginkan, namanya pahala. Makanya kalau orang mengajak orang kebaikan, nggak usah terjed orangnya harus ikut ya, yang penting melakukan itu saja,
nggak usah dipikirkan harus ikut target, nggak stres gitu ya. Yang penting melakukan itu, dan melakukan itu adalah kebaikan, gitu toh ya. Melakukan itu kebaikan. Masalah nanti ikut atau tidak nggak usah dipikirkan, itu ya, itu masuk ke ranah tawakal. Dan itu bisa ya menjaga stabilitas emosional kita, nggak gampang nesu, apalagi nesu dengan Allah itu malah nggak bagus. Wal ibanati lan bali maring Allah, semuanya harus kembalikan ya kepada Allah. Wal khasyati lan wedi maring Allah. Apa maksudnya wedi itu? Apa lari juga tidak ya. Takut kepada Allah maksudnya apa? Enggak lari, nek lari kamu kemana saja, enggak ada tempat berlari. Ya takut itu maksudnya apa? Takut siksanya Allah kalau sampai kita melakukan hal-hal yang tidak diridhoi. Khasyah ya, khasyatullah. Ini bagus ya. Memang akhlak semacam ini harus senantiasa kita kembangkan. Dan orang yang takut kepada Allah beda dengan orang yang takut kepada manusia. Ya, kenapa kalau takut kepada Allah itu apa ya? Mutlak. Jadi apa? Banyak orang dia takut, sendirian dia takut. Misalkan mencuri, gitu. Ada orang yang melihat juga takut, sendiri pun juga nggak berani. Ya. Itu bedanya. Lain kalau takut manusia. Di saat rame-rame tidak melakukan, di saat sepi pasti melakukan. Karena apa? Takutnya kepada manusia. Takut polisi misalkan. Kamu naik sepeda motor lalu ada bangju, takut polisi, tengok, nggak ada polisi pasti bablas kamu. Kenapa? Takutnya kepada polisi. Takut kepada Allah? Enggak. Ini peraturan saya nggak mau melakukan, walaupun nggak ada orang. Itu hebatnya khasyatullah. Hebatnya khasyatullah itu semacam itu. Takut kepada Allah itu. Kalau orang semacam itu bagus juga. Dan nggak bisa bohong kalau takut kepada Allah. Tapi kalau takut kepada manusia itu sangat mudah ya untuk bohong. Kenapa? Manusia itu bisa dibohongi misalkan. Manusia itu suka berbohong dan bisa dibohongi. Itu gaya manusia. Kenapa? Kalau takut kepada manusia, bohongi aja. Bohongi sudah selamat, kan gitu ya. Kenapa? Takutnya kepada manusia. Kita pura-pura baik saja, itu sudah bingung manusia. Itu kalau kepada manusia. Tapi kalau takut kepada Allah, nggak berani ya melakukan semacam itu. Apa yang ada di hati kita ya. Ini pentingnya ya, selalu mengkoreksi hati ya. Jangan sampai dalam satu detik pun kita lepas dari mengawasi hati kita sendiri. Waridho lan ridho. Ya, ridho itu menerima dengan senang hati ya, apapun yang terjadi. Ini paling abot ridho itu ya. Terutama kalau mendapatkan sesuatu, mendapatkan musibah itu paling berat tuh kan. Ridho dan sabar itu paling abot. Tapi apa? Bagaimanapun harus dilatih. Ya, apa kalau kita lihat para nabi itu ridhonan, diapa-apakan orang sabar dan ridho. Dicaci pun ridho. Bahkan dilempari sesuatu yang seharusnya tidak pun ya bisa ridho itu. Ya ridho itu penting ya, tapi memang sangat berat ridho itu. Nah kita yang banyak gini, kalau sukses ridho, kalau gagal gak ridho. Itu kita yang banyak. Yang kalau sukses ridho, Allah alhamdulillah, jangan sudah kasih begini, wah alhamdulillah saya sekarang pacar saya sudah menjanjikan dan sebagainya. Begitu putus cinta misalkan. Ya Allah, kenapa saya sudah sholat rajin tiap malam sudah sholat malam, kenapa pacar saya kau ambil dari saya? Ini apa? Kalau kita gayanya semacam itu. Nah, apa? Ya caranya apa? Ya segala sesuatu ya itu harus diambil hikmahnya, caranya kita ridho.
harus punya keyakinan di balik itu semuanya pasti ada hikmah yang lebih bagus lagi. Kenapa? Allah yang paling tahu hal yang bermanfaat untuk kita, lebih tahu daripada diri kita sendiri. Harus gitu. Kenapa ya kita itu harus senantiasa tahu ilmu tentang hati ya, atau tahu ilmu tentang atau punya ilmu tentang hati. Fa innahu karena sak temene ilmu akhwalil qalbi iku waqi'un tumibu fi jami'il akhwal. Mau talibul ya kena. Atau ilmu ya kena. Waqi'un tumibu fi jami'il akhwali ing dalam sekabehane pira-pira bertingkah kondisi. Kenapa? Bolak-baliknya hati ya, salah satu dari itu ya tawakal, ibana, khosyah, ridho itu selalu terjadi di dalam segala situasi. Yang kita lagi senang ya terjadi itu ya harus tetap itu ada ya, antara kita harus dihadapkan antara ridho tidak ridho, takut Allah atau tidak takut kepada Allah, tawakal dan tidak tawakal, ya kan? Kita selalu dihadapkan dua itu, selalu dihadapkan pada dua pilihan itu. Lagi senang, syukur, antara syukur dengan kufur itu selalu begitu. Ya, lagi apa ya, ada musibah antara sabar dengan tidak sabar. Itu yang selalu bergejolak di kita. Jadi setiap waktu ya kita senantiasa bergejolak dengan hati kita. Ini apa? Harus tahu. Caranya apa? Kalau tahu yang negatif segera diubah. Oh, saya kok gitu ya. Saya kok suudzon kepada Allah, segera dirubah. Itu ya. Pada manusia sama, saya kok suudzon kepada teman saya, segera dirubah. Saya kok iri dengan teman, segera dirubah. Ini kalau setiap waktu kita senantiasa melakukan itu. Dan itu penting ya, yang namanya akhlak itu. Jadi akhlak ya semacam itu. Dan dosa itu, dosa yang keluar dari akhlak itu lebih sulit daripada dosa yang keluar dari syahwat. Dosa itu ada dua ya. Ada yang keluar dari syahwat, ada yang keluar dari akhlak. Kalau yang keluar dari syahwat contohnya apa? Kesalahan yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam. Nabi Adam itu apa kesalahannya? Makan buah khuldi, ya kan? Kenapa kok beliau makan? Ya saat itu nggak mampu menahan keinginan. Ya, jadi apa akhirnya dia terpaksa makan itu. Walaupun dia salah, tapi apa? Dia punya etika atau akhlak. Akhlaknya apa? Satu, mengakui kesalahan. Dua, mau minta maaf. Ya. Artinya apa? Jauh dari kesombongan. Satu, mengakui kesalahan. Dua, minta maaf. Makanya apa? Doanya Nabi Adam itu apa? Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami dalamna anfusana, saat sudah gitu ya berbuat zalim kepada diri saya dengan cara melakukan kesalahan. Wa illam taghfir lana, menawi jenengan kalau engkau tidak mau mengampuniku, lanakunanna minal khasirin, aku pasti termasuk orang-orang yang merugi. Jadi dia salah tapi beretika. Ada lagi salah dari sisi lain. Salahnya siapa? Salah yang bersumber dari akhlak. Iblis, ya benar. Iblis itu salah, pernah salah. Dan salahnya itu berakar dari akhlak. Akhlak apa? Iri dan kesombongan, gitu. Sombongan itu akhlak. Iblis itu salahnya kesombongan. Nah, apa kesombongannya? Dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam, gitu. Sehingga begitu Allah menyuruh, nah, ayat ujudu li Adama, sujudlah kepada Adam. Kabeh malaikat mau. Fasajadu
illa iblis. Ya, semua malaikat beri hormat kepada Nabi Adam karena apa? Nggak merasa lebih bagus daripada Nabi Adam karena Allah sudah menyatakan begitu. Tapi satu iblis saja itu yang merasa itu. Jika iblis menjawab, saya nggak mau. Bagaimana nggak mau? Wong saya diciptakan dari api, sedangkan iblis dari tanah. Nah, karena kesombongan ini apa? Dosanya berangkat dari akhlak kesombongan. Maka apa? Dosa itu akhirnya apa? Mendorong ya iblis atau menyeret iblis untuk menjadi penghuni neraka selamanya. Dosa itu macam itu. Jadi makanya akhlak itu harus senantiasa kita jaga dengan sebaik-baiknya. Oh, sama suwe saja. Wes gini dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.